والمعونة والبركة والاستقامة وحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتني خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر غير ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وآمنا بالشريعة وتهربنا من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dharain amin. 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 Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Faslun fi bayan miftahil jannah wa hiya kalimatu la ilaha Illallah. hiya kalimatu tauhid wa kalimatu ikhlas wa kalimatu najah. Ini pasal ngajarin kita tentang miftahul jannah. Apa miftahul jannah? Kunci surga. Ya, kunci surga. Barang siapa yang sudah punya kunci surga, berarti ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebab kunci boleh pegang. Ya, kuncinya udah dipegang udah dicekal. Apa itu kunci surga? Kunci surga itu kalimat tauhid.
kalimat yang menyatakan keesaan Allah, kalimat yang menyatakan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala, esa satu tunggal, tiada banding, tiada tanding. Ya. Tiada banding, tiada tanding. Dan sampai saat ini pun tidak ada yang bisa sebanding dengan Allah, dan tidak ada yang bisa menandingi Allah. Sekalipun dia bernama dewa, atau ia bernama raja, atau bahkan makhluk-makhluk di alam jagat raya ini, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin menandingi Allah, tidak akan pernah bisa, karena dialah Allah yang esa satu tunggal. Lantas kita diajarkan dalam hal ini untuk sehidup dan semati hanya menyembah kepada Allah sesuai dengan esensi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, tiada lain adalah hanya untuk menyembah Allah. Kata siapa itu? Itu kata Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam jagat raya ini illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, mengabdi kepadaku, melaksanakan perintah-perintahku dan menjauhkan larangan-laranganku. Begitu kata Allah. Ya, sehingga esensi kita, hakikat kita manusia dan jin sama. Apa hakikatnya? Sama-sama berkewajiban untuk menyembah Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk menuhankan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah makna kalimat itu tauhid. Dia dikatakan kalimatul ikhlas, kalimat yang menghantarkan manusia yang membaca, memahami, menguasai dan memasukkan ke dalam dirinya kalimat itu dengan keyakinan yang jazim, dengan keyakinan yang pasti, akan menghantarkan manusia itu hidupnya akan selalu penuh dengan keikhlasan. Dimana gak ikhlas, orang apa yang Allah berikan itu imannya gak pernah keluh kesah. Karena pada dasarnya manusia itu hidupnya penuh dengan keluh kesah. Idza masyawus syarru kana jazua. Allah. Wa idza masyahu khairu kana manua. Allah. Itu hakikat itu manusia memiliki sifat demikian. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kesulitan, Allah jadikan kepadanya beragam ujian daripada segala ujian hidup. Mereka manusia termasuk kita pada umumnya adalah selalu jazua, berkeluh kesah. Perasaan pun kampung ini orang pada kaya-kaya banget, waduh uangnya susah jelek-jelek. Belum kesal. Waduh, ini paling susah di kampung ini. Perasaan gua orang-orang bisnis apa aja lulus, bisnis apa aja mulus, bisnis apa aja sukses berhasil. Nah, apa itu gua bisnis apa aja melepas kan? Apa sama sih gue ini? Bergelut kesal. Itu sifat karakter umumnya manusia. Tapi itu semua bisa diatasi dengan kalimatul ikhlas. La ilaha illallah, la raziqa kulla syai'in illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang memberi
memberikan rezeki kepada segala sesuatu, kepada segala makhluk illa Allah, kecuali Allah. memang Allah yang ngasih kita rezeki, Allah yang ngasih kita hidup. Takarannya ada sama Allah, kita mah tinggal terima. Kalau Allah gerojokannya kecil, karena emang Allah yang menentukan kita dapat rezeki, gerojokannya kecil. Kita udah memodal sono sini, dapat kecil juga. Kita udah jual rumah kita buat modal, gerojokannya kecil juga. Sampai rumah orang kita jual, gerojokannya masih kecil juga. Emang Allah berikan buat kita, cocoknya gerojokan itu kecil, cocoknya kecil. Kenapa? Sebab kalau dikasih gerojokan gede di malam minggu, bukan lagi ada di Majelis Taklim Pulau Santri, lagi ada di puncak. Betul. Malam Senin belum pulang, malam lagi, malam Minggu kagak lagi, malam Senin kagak lagi. Emang kenapa itu teman kita kagak lagi? Karena dikasih gerojokan rezekinya gede, bingung ngabisin duit. Kalau kita bingung nyari duit. Tapi alhamdulillah, karena emang Allah udah takkan kayak begitu gerojokan kita kecil, mau pergi ke mana-mana, mau pergi ke puncak, ke Bandung, nggak punya ongkos, nggak punya duit, ya mau nggak mau malam minggu kita kan ngaji aja dah. Kalau ngaji makan, ya tinggal jalan doang, si 2 tingkatan juga nyampe. Ya kan kalau di manis ada kopi-kopi pahit, ada gula-gula manis, jadi aduk, jadi enak nih. Kopi manis, ya jadinya kopi manis, bukan kopi pahit. Tuh. Karena semua kehidupan makhluk termasuk kehidupan kita, Allah yang tahu ukurannya, Allah yang naker ukurannya. Kadang-kadang kan begitu ya. Kita hidup di alam dunia ini, kalau lagi miskin mintanya kaya, kalau lagi nggak punya duit mintanya banyak punya. Kalau lagi sakit mintanya sehat, mintanya begitu kita. Benar? Jarang yang minta beginian. Orang lagi miskin minta tetap miskin, yang penting sabar. Ya Allah, Kau tentukan kami ini hidup di alam dunia penuh dengan kemiskinan. Tetapi ya Allah, walaupun Kau jadikan kami miskin, yang penting kami minta kepada-Mu ya Allah, kami jadi orang miskin yang sabar. Sebab banyak orang miskin hidupnya kagak pada sabar. Betul? Apa harus bayar? Susah. Bukan susah, emang susah. Apa kata lagi? Soal apa nih? Harus lagi. Ngaji dulu gak kayak lah emang ngaji Bank BRI, ya emang ngaji ATM. Seharusnya ya kita diajarkan oleh ulama kiai, seharusnya kalau kita lagi miskin supaya kita minta kepada Allah agar kita jadi orang miskin yang sabar. Kita dikumpulin nanti di yaumil kiamat bersama dengan Nabi mulia yang pangkatnya paling tinggi sealam jagat raya dari dunia sampai akhirat. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang yang kita begitu, tapi orang yang punya kalimat ikhlas, dia akan ikhlas. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan saya hidup seperti ini, karena hidup itu ada dalam kekuasaan-Mu ya Allah. Yang penting ya Allah, jadikan kami ini hamba-Mu yang senantiasa ikhlas dalam menjalani hidup. Enak hidup kalau udah ikhlas kan gitu ya. Enak. Nggak ada yang gitu. Hah? Ya nggak ada yang gitu. Nggak ada, makanya kita diajar itu. Kalau kita orang miskin, mintanya supaya jadi orang miskin yang sabar. Karena jarang sekali orang miskin hidupnya sabar. Kalau kita jadi orang kaya, mintanya apa? Kalau kita jadi orang kaya, mintanya supaya pandai bersyukur. Karena kalau ada orang kaya, mereka tidak pandai bersyukur, mereka akan menjadi kufur, punya duit, di aur-aur di depan.
di depan berapa? Orang. Apa namanya? Di depan bangduan, di depan biduan. Kalau bangduan laki, kalau biduan mah perempuan. Sementara bini kita kada dibagi tetangga sarapan ini hari itu orang lagi pada butuh apa itu dulu di awal di depan biduan. Kadang berjudi, kadang juga berjudi. Bahkan kadang-kadang duitnya banyak dikasih rezeki berlimpah oleh Allah, bukan digunakan untuk jalan bersyukur, tapi untuk ukur main judi. Na'udzubillah min tuh. Makanya kalau jadi orang kaya mintanya supaya bisa pandai bersyukur. Betul. Dulu waktu masih miskin meminta kaya, katanya nanti kalau kaya mau bersyukur. Begitu miskin dikasih kaya jadi kufur. Alhamdulillah. Dari contohnya siapa? Saklaba. Contohnya Saklaba. Itu sahabat lagi zaman susah mah ke masjid Johor jam 12, dia jam 10 udah nyampe di masjid. Udah kita ntar orang udah bubar dia belum pulang sendirian. Lama-lama ya sahabat ngeliat orang pakainya bagus, lihat orang pada naik onta apa segala macam. Sahabat minta doain sama Nabi ya Rasul, doain saya apa ya Rasul biar kayak macam mereka terus jadi orang kaya. Kata Rasul jangan. Minta lagi kata Rasul jangan. Minta lagi kata Nabi jangan. Setiap kali minta kata Nabi jangan. Lambat laun Rasulullah SAW mendoakan juga, didoakan. Cuma Nabi doainnya bukan cuma sekedar pakai doa mulut. Ya, Nabi doain supaya Saklaba jadi orang kaya, doainnya beri bawa kambing. Kambingnya kambing wadon. Ya, kambing perempuan gitu nih. Kalau pengen kaya, ya ini mudah-mudahan jadi orang kaya. Tapi asal sanggup aja nanggung resiko jadi orang kaya. Dikasih tuh kambing, atur dibawa pulang. Itu kambing kagak ada balongannya, nggak ada lakiannya. Ya, beranak mulu tuh kambing. Beranak orang-orang 1, 2, 5, 4. Dua pasang. Kambing itu lahirnya berapa tahun sekali? Ya? 2 kali. Setahun? 2 kali. Dia bisa setahun 3 kali, setahun 4 kali. Coba itu. Kambing tuh, pada double itu kambing. Ada. Masya Allah. Begitu udah punya kambing, udah mulai kambingnya berkembang biak, mulai datang ke masjid bukan jam 10, jam 11. Mulai datang ke masjid jam setengah 12. Mulai datangnya pas orang azan. Mulai datangnya pas orang qomat. Mulai datangnya pas orang takbiratul ihram. Mulai datangnya orang lagi ruku. Mulai datangnya orang lagi rakaat kedua. Begitu seterusnya sampai dia datang orang sudah selesai sholat. Bahkan setelah itu kagak datang ke masjid. Saya berhenti. Ya berhenti. Makanya ini contoh buat kita. Kalau kita punya piaraan, kalau kita punya ternak, itu ternak kita jangan sampai kayak Saklaba. Ya, jangan sampai kayak Saklaba. Saya mah kadang-kadang beda aja saya mah. Kalau aku teman sama saudara perkara begini beda saya ini. Ya, beda. Jangan sampai kayak Saklaba. Untung kagak, kaya juga kagak. Akhirnya sama waktu disia-siain, ya, nggak bersyukur kepada Allah. Itu Saklaba, kambingnya bikin dirinya lupa kepada Allah. Kalau kita kadang-kadang ternak ayam kita bikin lupa kepada Allah. Kalau kita punya ternak ayam kita bikin lupa kepada Allah. Jual semua itu ayam. Kenapa?
karena nanti itu ayam bakal giring kita ke dalam neraka. Nauzubillah min. Ya, makasih Mama Ali dulu ya. Udah maghrib, sholat jamaah, Isya, asar, mulai jamaah. Yang penting mah kita udah teriak, yang penting mah kita udah bilangin sama kayak robot. Waktu zuhur tinggal 10 menit lagi, waktu asar tinggal 5 menit lagi. Yang penting kita udah teriak, gugur kewajiban, gugur dosa kita, ya, gugur keiman, gugur dosa. Syukur orang yang kita bilangin peka dapat hidayah Allah. Mayangkan kita dapat rumus man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang mempelopori mengajak orang untuk melakukan kebaikan, maka dia bakal dapat pahala orang lain melakukan kebaikan, orang lain melakukan kebaikan. Walau muslimun syai'un, enggak dikurangi sedikit pun. Kalau kita ngajak kayak kiai lo gitu ya kayak gitu. Yang penting kita udah ngajak jangan atas sok kiai kayak sen gitu salah. Kita tetap marah kitanya. Ya kita jangan marah. Nah, Kita jangan marah, kalau katanya marah bukan dapat pahala. jangan marah jangan. Jangan. Ya. Sobat kiai lo kan Iya. bagi udah bener gua aja. Iya. Gitu benerin. Gitu. Ya kita jangan marah jangan. Nah, marah ya kalau kita langsung kita tampol dulu sana. Iya. Ya, ya seperti itu. Itu tugas kita masing-masing semuanya, bukan 1, 2, 3 orang, bukan cuma ustaz kiai guru, bukan semua. Iya. Saling mengingatkan. Kayaknya kalau kita semua kayak begitu, masjid Al-Hidayah perlu dibangun lagi tuh. Perlu dibikin 2 lantai, nggak muat buat selain jamaah juga. Ya, nggak muat. Itu penting buat kita. Ya tuh kalau ngumpet bayang ngumpet kayak gitu. Yang ngumpet bayang ngumpet, kalau pada lihat bayang. Iya. Dia malu doang gitu gitu. Iya, namanya tuh orang nggak malu sama manusia, Iya, malu sama sama Allah. Allah. Sama Allah. Dan saya mau ngumpet dah. Hmm. Gua tuh ngumpet bayang kalau kayak Ya. ngumpet. Yang penting kita buat keluarga kita, ya buat keluarga kita nih, buat kita, buat anak kita, buat adik kita, buat abang kita, buat yang di sekitar kita atau yang tempat kita lagi lewat, gitu. Itu tugas dan itu wajiban kita. Iya. Namanya kita semuanya punya tugas untuk berdakwah, ya. Jadi untuk berdakwah. Jangan orang lain kadang-kadang kita punya kong zaman dulu dah, orang zaman dulu gitu. Iya. Kita aja sembahyang, kong bayar lo, yang baik kong, sembahyang kong. Lalu ngajak-ngajak gua, mau nggak tahu masjid, gua lihat aja. Iya. Kalau di dulu begitu tuh. Mau zaman dulu. Oh, dasar dong. Kawan gua malu gua tuaan seringan gua dengan sebanyak tidak seringan gua dengan ada rasa lu baru kemarin ngalahin rasa gua bilangin. Ingat gua ada punya lengkap. Tuh. Ada tuh dulu orang tua gitu dari sama cucunya, sama cucunya, sama anak tuh begitu. Oh lu nggak tahu masjid? Itu masjid gede banget. Gua gak usah ajak. Ada jawabannya. Iya. Ada jawabannya. Ada jawaban orang yang dapat hidayah Allah. Tuh namanya kalimat ikhlas. Maka kita banyak membaca kalimat ini, hati kita menjadi ikhlas. Makanya tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru, para ulama-ulama, para aulia-aulia terutama, apa sih yang mereka ucapin? Pokoknya mau di bidang jalan torekot manapun, tetap zikirnya la ilaha illallah. Pembahasannya la ilaha illallah. Pemahamannya la ilaha illallah. Ma'rifatnya la ilaha illallah. Semua kembali kepada hakikat kalimat la ilaha illallah. Makanya mereka hidupnya ikhlas. Itu para wali Allah. Ya, Imam Ghazali, Syaikhul Qadir, Yidani Sayyidina Al-Baghdadi, ya, Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu ahli-ahli mereka semua ahli-ahli kalimat ikhlas, hidupnya ikhlas. Karena hidupnya begitu ikhlas, diri tubuhnya, jiwa raganya
diarep-arepin orang, kita lagi pusing melihat ulama, melihat wali, hilang pusingnya. Benar ya? Iya. Beda sama kita, orang lagi tenang-tenang lihat kita, ngapa jadi pusing itu orangnya? Iya. Lagi enak-enak, lagi tenang-tenang kita lewat lihat kita, ini pusing itu apa itu ya? Karena belum berpegang kepada kalimatul ikhlas. Kalimatul najah, kalimat yang membuat manusia menjadi selamat dunia akhirat. Kalimatul najah, selamat dunia akhirat. Kalau mau selamat dunia akhirat, yaitu kalimat la ilaha illallah, dipelajari, dipahami, ya, dijadikan sebagai pedoman, penuntun buat jalan kita. Cuma kan kita malas. Iya. Jangankan belajar, ngucapin aja malas. Betul itu kadang-kadang tuh. Ya malas. Bukan orang kita orang ini. Ya. Waqad zukirat fil Qur'ani fi sab'atin wa salasina mawdi'an. Di Al-Quran tuh Masya Allah udah disebut itu semua dalam Al-Quran, jumlahnya 37 tempat tuh kalimatul ikhlas disebut di dalam Al-Quran. La ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa, ya, disebut di dalam Al-Quran. Lantas mengarang kitab ini ya jadi kita wa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin ka'imin fil wujudi illallah, ay la yastahiqu ay yudhillalahu kullu syai'in kulla syai'in illallah. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar sesembahan, fil wujudi, di dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi, di alam jagat raya ini, di dunia dan di akhirat. Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Di dalam kondisi apapun Tuhan tetap Allah. Pada situasi bagaimanapun Tuhan tetap Allah. Kita mengajarnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, kembalinya kepada Allah. Enggak ada yang namanya batu itu mengalahi Tuhan, menandingi Tuhan, enggak ada. Apalagi namanya dawa dewi, dewa dewa segala macam, namanya kayak begitu, ya. Bukan Tuhan, penamaan yang diberikan oleh manusia. Kalau Allah, nama itu Allah yang memberikannya, nama itu Allah yang menyampaikannya kepada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul, pada semua umat manusia. Cuma Allah yang berhak, yang lain nggak pantas. Firaun pernah memandangkan dirinya, diabadikan, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kata Firaun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar. Kata siapa? Firaun. Kata Firaun. Lantas dia punya pembantu, mantan istri Nabi Allah Khidir, namanya Masyito. Jadi istrinya Nabi Allah Khidir. Tauhidnya mantap. Ia selalu berpijak kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah, munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengadukan segala hal hanya kepada Allah. Itu Masyito. Lantas diangkat dia jadi tukang sisirnya Fir'aun, tukang sisir keluarga Fir'aun, anak Fir'aun dari
istri yang lain bukan dari Asia, bukan. Kalau Asia mah nggak pernah dicoret sama Fir'aun, karena Asia mah dijaga oleh Allah. Setiap kali Fir'aun melek tangannya keplek. Kalau Fir'aun meniduri Asia, bukan Asia, diganti yang jin yang dikawinin sama Fir'aun. Karena saking dekatnya ini anak Fir'aun dengan Masyidah, akhirnya ngobrol, keenakan ngobrol lagi nyisirin, sisirnya jatuh. Ngucapin subhanallah maha suci, Allah maha agung, Allah maha mulia, Allah. Anaknya dengar, bibi, emangnya ada Tuhan selain ayahku? Ada nak. Ya, yaitu Allah Tuhan, ayahmu bukan Tuhan. Ayahmu manusia biasa sama seperti kita. Ini bocah ngandung sama babanya, wah, maksudnya ada Tuhan bernama Allah, ada Tuhan selain Bapak. Iya. Tuh, akhirnya maksudnya dihukum dengan cara dilempar ke minyak panas. Ya, dilempar ke minyak panas. Anaknya 2 sudah besar, 1 masih kecil. Pertama suaminya dulu dilemparin. Ya, kata anaknya, udah Pak, jangan pada takut. Allah Tuhan yang Maha Esa yang wajib disembah. Dilemparin Allahu Ahad. Begitu dilempar itu, mereka yang dilempar ke minyak udah meninggal. Lempar set, itu udah mati, udah meninggal, udah nggak ngerasain sakit. Ya. Lantas anaknya yang pertama, begitu juga anak yang kedua, Allahu Ahad, sampai tinggal ibu dan anak terakhir yang masih kecil. Maksudnya diberikan motivasi oleh anaknya yang kecil, ngomong ke anak, udahnya jangan ragu-ragu, Allahu Ahad, siap. Lantas diangkat Siti Masyidah, dilempar bersama anaknya, Allahu Ahad, Allahu Ahad, melayang, dicabut perutnya oleh malaikat, dibawa ke surga. Ya. Kenapa? Karena dia sudah merasuk di dalam jiwa raganya kalimatun najah, kalimat keselamatan. La ilaha illallah. Siapa orang yang hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dunianya diselamatkan dari kesulitan kesusahan. Artinya kesulitan kesusahan, Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya senang terus. Ya. Orang kaya bukan banyak duitnya, bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang hartanya berlimpah, bukan. Orang kaya itu orang yang hatinya senang, bahagia. Ya. Ada tuh orang yang punya duit tapi hatinya tenang aja, waktunya ngaji, waktunya sembahyang, waktunya sholat, waktunya kondangan, tenang hidupnya. Itu mas saya banget. Nggak pernah keluh kesah, nggak pernah ada kasus akiku ekok, nggak ada. Dan pernah nggak kita nemuin orang kaya? Ya, diberitakan dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, diberi itu susah, padahal duitnya miliaran tapi susah. Apa yang susah? Bukan duitnya, hatinya, betul nggak? Hati. Orang kaya hatinya tenang, orang miskin hatinya tenang, sama nggak? Sama. Orang kaya hatinya nggak tenang, orang miskin hatinya nggak tenang, sama. Cuma mendingan dikit kaya, jamaah hatinya nggak tenang juga kaya. Lagi kalau orang miskin hati nggak tenang, ngarepin apa lagi? Makanya ini kita yang paling penting buat kita pahami kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul najah. Kalau kita mati meninggal dunia, di penghujung mulut kita mengucapkan la ilaha illallah, udah selamat kita. Ya selamat. Ini berita benar hari sini, benar. Ini berita hoax sih, asli ini mah. Jadi boleh share kemana-mana di berita, boleh.
Boleh deh, share ke mana-mana, boleh, ke seluruh dunia boleh. Share ya. Supaya manusia paham betul bahwa memang kagak ada Tuhan kecuali Allah. Allah doang Tuhan. Lu pada ngapain menyembah selain Allah? Gitu. Kenapa? Karena memang Allah tidak kehendaki orang itu untuk menyembah dirinya. Kenapa Allah tidak kehendaki? Ya urusan Allah Tuhan. Urusan Allah mau kasih hidayah itu hamba-hambanya atau enggak pilih kulih mungkin atau jaiz bagi Allah. La ilaha illallah, la muhyi illallah, la ilaha illallah, la mumita illallah, la ilaha illallah, la raziqa illallah, la ilaha illallah, la kafi illallah, la ilaha illallah, la muktafi illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya. Dari mungkin kecuali Allah, nggak ada yang mati kecuali Allah, nggak ada yang mati kecuali Allah, nggak ada yang bisa bikin orang mati kecuali Allah. Kata Israel, gua habisin lu semuanya, dia pernah mampus lo, dibombardir sama Israel. Ya harapannya itu semuanya pada mati kena bom, bisa? Ya kagak. Yang mati memang dikehendaki Allah mati, yang kagak ya kagak. Emang Allah kehendaki orang itu belum waktunya mati, walaupun dia ketiban bomnya, nuklirnya Israel, orang Palestina, ya bukan orangnya yang meledup, tapi malah nuklirnya yang meledup, tidak hancur, nabrak dia itu. Dan apa-apa yang ditabrak, karena urusan hidup, urusan mati bukan urusan kita, itu urusan Allah. Saya pernah dengar cerita kawan saya waktu zaman di Ramadan dulu, katanya juga keliling orang juga ini keliling ngasih informasi ada gerombolan apa enggak ya, di zaman gerombolan Muhammad itu gitu. Kalau ada gerombolan bilangin dulu ada gerombolan semuanya mati lampu gitu. Jangan duduk, tembak. Jangan berdiri, tembak. Begitu katanya. Pada akhirnya ada di antara anak buahnya yang Muhammad itu, dia meninggal dunia, dicari siapa keamanan dari situ. Ya, begitu diketahui keamanannya, ya, engkau panggil Muhammad itu. Ditanya, baring di tempelin dulu. Siapa tahu nama saya Musa bin Jara, satu-satunya di kampung ini lagi. Gimana keamanan kamu? Keamanan kamu ini aman, stabil. Gimana rondanya? Rondanya siap jam 2, jam 3, jam 12 mulai ronda. Rondanya pakai berojong, milir, mikul. Ya, ada anak buahnya yang meninggal dunia, akhirnya dia tanggung jawab atas semua peristiwa itu. Taruhannya pertanyaannya, ini Musa bin Jara, mau pilih mati sama mau pilih jawabannya apa? Jawabannya mati dan itu bukan urusan Tuhan, mati dan hidup adalah urusan Allah. Ya. Mati dan itu urusan Allah. Tuhan tidak bisa mematikan orang, cuman Allah. Tuhan tidak bisa hidupin orang, yang bisa hidupin orang cuman Allah. Terus dia lepas. Kenapa? Karena dia tahu ini pasti anak buahnya Kiai Muhammad Jubir, mertua saya. Nah kalau berurusan sama mertua saya, repot dia. Kenapa? Karena kalah pengalaman, karena kalah ilmu. Muhammad itu biar bisa terbang, bisa jatuh. Istilah saya begitu, dia bisa terbang, bisa jatuh. Tapi kalau mertua saya, dia bisa terbang, kagak jatuh. Gitu. Istilahnya begitu bahasanya. Subhanallah. Itu yang saya tahu kalimat La ilaha illallah
Ya, tidak ada yang bisa menghidupkan, la mumita illallah. Enggak ada yang bisa membuat orang jadi mati, makhluk jadi mati illallah, kecuali Allah. Allah. Ya. Allah. Kalau memang Allah kehendaki, sekarang mati, besok mati, lusa mati, ya urusan Allah itu mah. Ada orang diputusin kepalanya masih hidup, ada orang baru mau diputusin mati. Karena memang Allah yang menghendaki orang itu untuk mati, atau Allah yang menghendaki orang itu tetap hidup. Inilah ilaha illallah. Dalam kehidupan kita, dalam urusan rezeki, dalam urusan ya kehidupan kita, makan minum segala macam, kita meyakini la ilaha illallah, la raziko kulli syai'in illallah. Gak ada yang bisa ngasih rezeki kepada segala sesuatu kecuali Allah. Sampai teman saya habis ngaji tauhid kayak begini nih, lantas ngajak ada acara. Kenapa acara makan bersama di rumah orang kaya? Orang rumahnya, berarti bener rumahnya, mewah bener rumahnya, orang kaya lagi juga, soal rumahnya kecil. Ya. Makanannya serba mewah. Saya makan, dia makan. Ya. Cuman ya dia makan sampai kekenyangan, sampai perutnya berobok, pengen buang air besar. Lantas masuk ke kamar mandi. Lantas dia beol tuh, beol di toilet duduk, kan asik beol di toilet duduk. Hah? Asik gak kira-kira? Asik. Nah begitu dia lagi nongkrong tuh, lagi beol, tiba-tiba ada semut bakot. Pernah semut bakot? Nah. Bukan Bang Oki, bukan. Ya kalau Bang Oki itu panggilnya semut bakot ya. Iya. Ini namanya semut bakot. Nah si semut bakot tiba-tiba ada di tembok. Kamar mandi orang kaya mah ke temboknya. Tuh. Bang ini tuh yang sering kerjain kamar mandi orang kaya, temboknya licin apa kesel. Licin. Lah kata teman saya, ya mot semua. Malu begini, lihat mot. Kamar mandi licin begini, mana rapi begini, mana wangi, mana harum. Lo mau nyari makanan apaan mot? Ya kalaupun mau nyari makanan umpamanya BAB yang habis BO juga nggak mungkin kan. Ada orang yang begitu pengen disuntik, ya enggak? Habis itu kan langsung pencet pembersihnya kan hilang tuh semua. Mau makan apa coba sob? Dalam artinya begitu. Ya mau bilang udah pulang, tolong dari situ lu. Ngapain itu di situ? Kata semut geblek. Bahasanya begitu. Habis ngomong kayak begitu tiba-tiba apa? Nyuk. Apa itu? Giginya sakit. Ya kalau makan bolong sakit. Mau gitu sakit nyut, buru-buru lidahnya beraksi. Korek. Rupanya giginya yang bolong kemasukan nasi kembuli, kan panjang nasi kembuli gede. Utuh. Begitu jam korek ketemu tuh kena. Begitu kena kan sewot gara-gara tuh kembuli. Giginya jadi pakai sewot, saking sewotnya atau jeropai begitu, saking sewot, gimana sewot, mental, itu nasi kulit nempel di depan semut, persis di depan semut. Dan semut nggak pakai banyak bergerak, cukup dia makan tuh nasi ada di depannya tuh. Di situ dia berpikir, benar. Atau di musimnya pembahasan kalimat la ilaha illallah la raziko kulli syai'in illallah. Ini semut kagak disangka kagak juga dapat rezeki nasi kebuli. Coba semut dapat rezeki nasi kebuli. Di situ dia yakin bahwa rezeki bukan urusan manusia, rezeki urusan Allah. Maka mulai saat itu lantas
bisik-bisik pengen mondokin anaknya. Karena katanya kalau mondokin anak, ongkosnya mahal. Lah iya kalau mondokin di sekolahan mahal. Lah kalau mondokin dari pesantren murah. Murah nggak? Murah. Murah. Jadilah pesantren Ummul Falah bukan sekolah, murah. Murahnya, ya murah-murahnya murah. Tapi kalau menurut saya bukan murah, mahal. Kenapa mahal? Karena nggak bisa dihitung nilai nominalnya. Kalau datang, Pak Haji, ini kita kalau mau bikin anak sebulannya bayar berapa duit? Sebulannya bayar berapa duit? Saya bisa menyebutnya. Ya, bilang aja Pak Haji, sebulan apa sejuta, apa 10 juta, apa berapa? Saya nggak bisa menyebutkan, soalnya di sini mahal, Pak. Saking mahalnya nggak bisa disebut nominalnya. Kalau masih bisa disebut nominalnya masih murah, 100 juta murah masih bisa disebut. Yang masih bisa disebut 1 miliar murah masih bisa disebut. Kalau udah nggak bisa disebut mahal. Syaratnya emaknya ikhlas, bapaknya ikhlas, anaknya yang belajar juga ikhlas. Karena memang kita di sini juga ya lagi pengen belajar ikhlas. Kalau kita berteman sama orang yang ikhlas, insya Allah ikhlas. Makanya saya selalu wanti-wanti sama teman-teman dalam urusan apa aja. Ya, dalam urusan ngaji datang kemari datang ikhlas. Jangan karena saya datangnya, karena Allah. Kalau kayak karena saya mantar begitu gede rumah saya berhenti lagi. Benar gak kira-kira? Iya. Demen jangan karena saya, demen kalau karena saya, kalau demen buat teman saya, ya setelah bebeknya baru mau dibangun, diurut supaya kalau baru keluar, dibagi buat saya. Begitu gede sama saya, ya udah, kadang ngaji, kadang ngapa-ngapain. Kenapa? Karena belajarnya ngajinya bukan karena Allah. Tapi kalau kita ngajinya karena Allah, biar kita ketika sama gurunya juga ilmu Allah tetap betul. Benar. Saya wanti-wanti bareng teman-teman mau ngaji di mana kek mau sama siapa kek, satu kerjain karena Allah. Gitu. Karena saya juga lagi belajar pengen ikhlas karena Allah. Ya kalau orang ada 30 ada 40 umpamanya yang kagak ikhlas cuma 2-3 orang, itu mah problem, masalah masih banyak yang ikhlas. Ya masih banyak yang ikhlas. Betul. Oh nambah umpamanya ikut kagak ikhlas, ya baru 3. Nambah lagi baru 4, bisa semuanya kagak ikhlas. Oh ternyata dari 40 orang yang kagak ikhlas 35, tinggal 5 orang doang. Itu yang paling cakep tuh yang 5 orang tuh. Ya, itu yang kita kudu jadi teman setia yang ikhlas karena Allah. Paham? Karena kita belajarnya kalimatul ikhlas bang. Mau jadi panitia kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Jadi RT kudu ikhlas. Ya kudu ikhlas. Kalau kami jadi guru ngaji, guru ikhlas banget. Tuh, nih kalimatul ikhlas. Akhirnya apa? Akhirnya dapat dia ilmu bahwa rezeki urusan Allah. Dipondokin tuh anaknya, yang dipondokin tuh anaknya pada akhirnya ya karena dia nengokin setiap bulan daripada nengokin kagak oleh-oleh, akhirnya terpikir olehnya bikin pasar. Akhirnya dia buka toko, dia buka rumah di sono, setiap nengokin ngambil setoran. Kan untung mulu itu. Anak mondok ngaji pulang dapat setoran toko baju, toko pakaian muslim. Karyawan, orang-orang yang tertampung itu kebagian rezekinya. Kasih orang tua, begitu anaknya masih ada di pondok, itu orang tua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah dicanderin surga putih, dicanderin apa canderin?
udah disiapin surga buat orang tua yang mondokin anak, yang masukin anaknya pesantren, yang anaknya belajar ngaji gitu. Cuma berat, ya semua orang bisa. Karena yang namanya orang di pesantren ngaji itu pilihan Allah. Pilihan Allah. Apa katanya? Wa may yuridillahu bihi khairan. Siapa orang yang dikehendaki Allah menjadi generasi terbaik, menjadi keturunan terbaik di antara keturunan-keturunan kita, yufaqihu fiddin. Allah kasih itu orang demen belajar agama, mau belajar agama, senang belajar agama, istiqomah belajar agama. Tuh anak yang terbaik. Kita punya anak 4, yang satu insinyur pertanian, yang satu insinyur mesin, yang satu ya insinyur apa, yang satu sarjana manajemen, yang satu mondok ngaji, belajar agama, ngerti fikih, paham Quran, hidup hadis. Itu di antara 3 anak kita tuh yang bakal nolongin kita cuma yang satu. Nih, cuma yang satu yang bakal memuliakan kita di dunia dan di akhirat, cuma yang satu ini. Betul? Betul nggak kira-kira? Anak kita insinyur pertanian, dipanggilnya dia kumpul-kumpul di sawah-sawah, meliti segala macam. Ya. Itu orang tuanya di dunia bisa tenang nggak kalau anaknya insinyur pertanian? Dunia dulu gimana? Bisa tenang nggak, bisa pakai kagak? Enak gitu. Kalau anaknya jadi ahli agama di dunianya, itu orang tua mungkin ya kira-kira. Mungkin. Begitu seterusnya turun seperti yang akan kita ziarahi besok. Siapa yang ahli pertanian, atau mungkin ahli tata negara, atau mungkin ahli agama besok yang kita mau ziarahi. Ahli agama, sebab kalau sudah ahli agama bisa jadi ahli semuanya. Belajar Al-Quran, belajar semuanya. Tuh, kita pendidikan begitu, itu semua ada ilmu, ada semua situ. Ilmu tata negara ada semuanya. Ya, namanya fiqhus siasat. Ilmu politik ada semuanya di situ. Ya, di hadis-hadis juga ada politik, Al-Quran juga banyak ajaran tentang politik, ekonomi ada semuanya di situ. Cuma kita emang ngajarin anaknya ngaji cuma sampai SD. Habis itu SMP kita udah suruh lagi kasihan dia capek kan sekolah dulu gitu. Coba terus anak kita sampai dia bisa baca kitab yang gede-gede kayak gitu. Semua kajian pengetahuan di dunia dia tahu. Paham. Kalau kita ngajinya udah kita benar-benar kayak gitu. Ini juga sama, kalau penjabarannya ngambil dari sana bawa kemari. Ya Allah, itu makanya disebut dengan kalimat belajar. Kita akan jadi orang yang hidup penuh dengan keyakinan, keikhlasan, dan keselamatan. Yakin, ikhlas, selamat. Itulah sepaling senangnya manusia. Kalau ini masalah yang baik adalah ilaha illallah. Dalam kita berada di dunia Allah, melihat ada manfaatnya buat kita semua. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وتب علينا توبة نصوحا وزنا وزورا وغفورا يا ارحم الراحمين يسر امورنا امور الدنيا والاخره يسر امورنا امور الحج والعمره وامور الزياره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين قبول